Nah, sekarang giliran saya membahas mengenai teman-teman yang merasa dirinya introvert. Anda bilang, Pak, tapi kan saya introvert. Kalau orang yang ekstrovert gampang, seorang sanguin, orang koleris, ya, berani nyapa orang lain, pintar bicara. Saya orangnya pendiam, nggak suka ketemu banyak orang. Nah, Bapak Ibu, jangan bersembunyi di belakang tipe kepribadian kita. Jangan menumpahkan kesalahannya dengan kepribadian Anda. Gara-gara saya introvert, saya nggak bisa berhasil. Ingat teman-teman, Sadra dan saya itu introvert. Dan banyak teman saya, top leader MLM, income-nya gede banget. Mereka adalah orang-orang introvert. Jadi, masalah introvert sama extrovert ini tidak menentukan sukses tidaknya seseorang di bisnis apapun juga. Jadi jangan gara-gara introvert Anda mengubur impian Anda, mengatakan bahwa Anda nggak bakat. Enggak, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita selalu bilang bahwa jalani MLM itu harus keluar dari zona nyaman, termasuk bagi Anda yang introvert. Saya tahu, saya mengerti bagaimana beratnya bagi seorang introvert untuk menyapa orang lain. Saya itu pengennya kalau duduk di pesawat, duduk paling pojok, dekat gang ataupun di pinggiran yang satu lagi. Saya malas duduk di tengah. Dikelilingi orang itu nggak nyaman, itulah introvert. Nah, ketika saya lagi rajin-rajinnya prospecting, saya sengaja pilih tempat duduk itu di tengah. Kanan dapat, kiri dapat. Dan itu bukan kepribadian saya keluar dari zona nyaman. Saya tuh nggak suka kalau duduk di pesawat 2 jam tuh saya harus ngobrol kanan kiri, itu nggak nyaman. Saya itu kalau ikuti tipe kepribadian saya, ya udah, baca buku, tidur. Tapi saya paksa diri saya untuk keluar dari zona nyaman, karena saya pengen sukses. Jadi bagi teman-teman yang introvert, ayo bangun, keluar dari zona nyaman. Kita itu ingin sukses, kita nggak nyaman dengan kehidupan kita saat ini. Dan kita harus keluar dari zona nyaman kita yang tipe introvert, yang nggak mau kenalan kiri kanan, jadi orang yang mau menyapa kiri kanan. Sadra, saya tahu, dia memulai bisnis MLM dengan daftar nama cuma 20. Lalu apa yang Sadra lakukan? Dia paksa dirinya untuk kenalan sama orang lain. Saya duduk di kafe sama Sadra di Medan. Sadra langsung bilang, kok sebentar ya. Dia langsung ke meja sebelah. Beberapa menit kemudian dia balik, dia udah dapat daftar nama. Kemudian nggak lama lagi dia ke meja yang lain lagi. Balik, udah dapat daftar nama. Saya tahu Sadra itu memaksa diri, karena saya satu tipe dengan Sadra. Waktu itu saya dengar Eric Worre cerita mengenai prospecting. Eric Worre itu introvert. Dia bilang satu kata yang membuat saya, iya benar juga. Dia bilang, kita ini orang introvert sebenarnya agak egois loh kalau dipikir-pikir. Kita nyaman dengan diri kita sendiri. Duduk sendirian, ngobrol juga dengan orang yang kita kenal. Kita nggak mau lihat kiri kanan, nggak mau nyapa orang di sekeliling kita. Kita itu egois sebenarnya. Padahal, kalau kita mau memberi perhatian kepada orang di sekeliling kita, banyak loh orang-orang yang bisa kita hibur, kita motivasi, kita bisa menyebarkan energi positif kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu sebenarnya nggak bisa hidup menyendiri, walaupun introvert Bapak Ibu. Tapi kalau saya coba dikasih waktu sebulan tinggal di gua, lama-lama saya stres juga. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita itu butuh berinteraksi dengan sekeliling kita. Kita sebagai introvert jangan egois. Kita ingin sukses. Dan kita tahu the power of networking. Robert Kiyosaki juga bilang ya, orang-orang kaya itu networking. Mereka nggak berdiam diri di belakang layar, tapi mereka keluar, kenalan sama orang lain. Nah, kita harusnya keluar dari zona nyaman kita. Berikan perhatian kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Banyak yang bisa kita bantu. Mungkin dengan sebuah senyuman, mungkin dengan kata-kata pujian. Itu membantu loh orang-orang di sekeliling kita yang mungkin sudah patah semangat, kita mau ramah, kita mau nyapa dia, kita puji dia. Jadi membesarkan hatinya. Bapak Ibu jangan egois. Ayolah teman-teman kita yang introvert. Kita sudah memilih bisnis MLM, bisnis yang akan membuat kita freedom, bisnis dengan potensi luar biasa. Saya ingin kasih lihat Anda, ini ada satu orang yang sering disinggung-singgung oleh Robert Kiyosaki. Dia penulis buku Dig Your Well Before You Are Thirsty. Gali sumur Anda sebelum Anda haus. Namanya Harvey Mackay. Ini temannya Eric Worre, dan Eric Worre bilang Harvey Mackay ini sangat sukses di MLM. Apa yang membuat Harvey Mackay ini sangat sukses? Kemampuan dia untuk networking. Eric Worre bilang, dia umurnya 60 tahun. Selama 60 tahun ini, dia punya 12.000 orang teman yang kenal dia dengan baik. Jadi bukan sekedar kenalan ya Bapak Ibu. 12.000 teman.
Tadi yang Sadra bilang, kasih contoh kalau kita kenalan 10 orang per hari, itu setahun tuh 3.600. Tapi 3.600 itu kan belum disortir. Kalau disortir mungkin jadi sekitar 1.000 atau kurang dari 1.000 yang bisa kenal dekat dengan kita. Mungkin cuma beberapa ratus. Tapi Harvey Mackay punya 12.000 orang yang kenal dekat dengan dia loh. Artinya kalau si Harvey Mackay ini telepon, 12.000 orang itu mereka, siap, bisa ketemu nggak? Kapan dan di mana? Jadi Anda punya nggak teman yang kalau Anda telepon, ajak ketemu, mereka langsung bilang kapan dan di mana? Pasti oke. Nah, bayangkan Harvey Mackay punya 12.000 orang seperti itu. Datangnya dari mana? Dari orang yang dia kenalan. Dia paksa diri dia juga keluar untuk networking. Bertemu dengan orang sesering mungkin, sebanyak mungkin. Dan Harvey Mackay kasih sebuah teknik